Selamat malam jemaat GPB Maranatha yang berada di rumah dan di mana saja. Kita akan beribadah keluarga hari ini, dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mau menyapa Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami mohon pertolongan Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan boleh sampaikan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama hari ini membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai ayat ke-12. Dan renungan hari ini dengan tema perpisahan yang menghiburkan. Saudara, pernah lihat orang rajin? Senang kan kalau orang rajin? Pernah lihat orang baik? Nah, pasti saudara senang kan melihat orang baik. Nah, kalau orang sudah rajin, kemudian dia baik lagi, pasti saudara senang. Ya, hari ini kita berbicara tentang orang yang rajin, orang yang baik hati, dan dia punya relasi hubungan yang sangat baik dengan orang lain. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, relasi itu sangat penting. Hubungan dengan orang lain itu sangat penting. Ya, bahwa orang lain itu senang kepada orang yang baik, kepada orang yang bersahabat. Orang yang baik dan bersahabat pasti kehadirannya dinantikan orang. Pasti kehadirannya ditunggu-tunggu orang. Itulah yang kita baca pada perikop hari ini tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus dia punya relasi dengan jemaat yang sangat baik, dan itu terbukti dalam perikop hari ini bagaimana kesediaan diri daripada Rasul Paulus. Dia mau menerima jemaat, ya, dia mau bercengkerama dengan jemaat, dia berbicara, dia mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang banyak yang berkumpul. Dan itu dilakukan sampai malam hari. Nah saudara, saking senangnya orang mendengarkan Rasul Paulus berbicara, ya, mereka itu berkumpul lama, tidak dirasakan sampai sudah larut malam. Ya, karena sudah larut malam, ada seorang yang pada waktu itu masih muda, mengikuti pengajaran Paulus dari pagi sampai malam hari. Rupa-rupanya dia merasakan ngantuk yang luar biasa. Ya, orang muda itu bernama Eutikus. Ya, apa yang terjadi dengan Eutikus? Saudara, kalau namanya rasa ngantuk tidak dapat kita tahan, bisa terjadi sesuatu yang bisa membahayakan diri kita sendiri kalau tidak berhati-hati. Nah, begitu juga dengan Eutikus ini. Begitu rasa kantuk itu dialaminya, ya, dan saat itu dia berada di lantai tingkat 3, mengalami rasa ngantuk, angin sepoi-sepoi lagi, ya, lama-lama rasa kantuknya itu tidak tertahankan, mengakibatkan Eutikus itu jatuh ke bawah. Dari perikop ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dua hal. Yang pertama, bahwa Allah sedang berbicara kepada umatnya melalui Eutikus. Eutikus dia mengalami kematian akibat jatuh dari lantai 3. Tapi di situ mau dinyatakan oleh Allah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menghidupkan kematian daripada Eutikus yang masih muda. Saya refleksikan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau namanya kematian raga, ya, kita mati raga, kita meninggal dunia, Eutikus meninggal dunia, keluarga atau saudara siapapun meninggal dunia, pasti kita sedih. Ya. Karena apa? Berpisah raga selama-lamanya. Ya. Orang yang hadir, orang yang melihat kematian itu pasti merasa sedih. Ya. Dan mereka memerlukan penghiburan. Allah sedang bekerja melewati Eutikus. Allah menghidupkan Eutikus. Itu yang mau disampaikan dalam perikop hari ini. Nah, saudara, kalau kematian raga itu urusan wilayah Tuhan.
bahayanya kalau kematian rohani. Nah, di sini mau dibicarakan bahwa kematian raga yang merupakan area Tuhan itu bahwa Allah di sana melihat ya bahwa manusia mendapatkan di situ keselamatan. Dengan Allah menghidupkan etikus, Allah menyatakan mujizatnya yang kedua. Ya, bahwa Allah hadir dalam peristiwa duka cita. Tapi Allah hadir juga untuk menghidupkan etikus. Itu berarti bahwa Tuhan sedang hidup untuk etikus juga. Tuhan sedang berkuasa atas diri etikus. Tuhan sedang membangkitkan kematian raganya. Nah, saudara, untuk apa kematian raga dihidupkan Tuhan? Supaya orang percaya melihat Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Orang percaya bahwa kematian itu merupakan hak Tuhan. Dan kehidupan juga itu hak Tuhan. Nah, dalam perikop hari ini mau disampaikan bahwa orang banyak pada waktu itu menyaksikan tentang mujizat yang Tuhan nyatakan lewat etikus. Tapi juga sekaligus membangun ya, kebangunan rohani, kehidupan rohani orang percaya. Agar kehidupan iman mereka tidak mati, tapi selalu hidup. Ya. Dan itu yang mau disampaikan oleh perikop hari ini. Sebuah renungan terakhir mau disampaikan. Apa yang mau kita renungkan pada hari ini? Ya, perikop ini sederhana sekali, Bapak Ibu sekalian. Tetaplah kita menjadi orang baik. Tetaplah kita menjadi orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tetaplah kita menjadi orang baik yang punya relasi yang baik juga dengan orang lain. Relasi dengan Tuhan yang baik akan menghubungkan relasi kita dengan orang lain itu juga menjadi baik. Ya, kalau relasi kita dengan Tuhan dan orang lain itu baik, disitulah ya Tuhan mau memakai kita seperti Rasul Paulus. Dia mau memakai orang yang diurapinya, yang dipercayainya untuk melayani, bukan hanya dengan tulus ikhlas, bukan hanya untuk tanpa pamrih, tapi Rasul Paulus itu menjadi berkat, menyaksikan kabar baik tentang Tuhan. Makanya orang ya sanggup berlama-lama melakukan hubungan relasi dengan Paulus karena mau mendengarkan berita dan kabar baik tentang Allah. Dia mau menjadi saksi ya bagi orang banyak, menyaksikan tentang Tuhan yang hidup. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan mati, relasi kita dengan orang lain mati, bagaimana Tuhan akan disaksikan bagi orang banyak? Ya, itu yang dikatakan kematian rohani. Kematian rohani kita dengan Tuhan, kematian rohani juga untuk kita berbagi bagi orang lain. Dan kita belajar daripada Paulus, relasi yang hidup dengan Tuhan menghasilkan relasi yang baik, membangun hidup orang lain. Dan orang lain akan dibangun imannya karena kehadiran kita, karena figur kita. Saudara, membangun relasi dengan orang lain itu sangat penting supaya mengajarkan tentang hal-hal yang baik tentang kerajaan Allah, mengajarkan firman Tuhan, membagikan pengalaman hidup, menyaksikan tentang kebaikan Allah itu terjadi ya untuk orang lain. Dan orang lain akan berbagi dengan kita dan kita berbagi dengan orang lain. Firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita bahwa mempercayai Tuhan lebih daripada segalanya itu sangat penting. Ya, dalam perikop ini Tuhan sedang bekerja dengan orang lain. Tuhan sedang bekerja untuk Rasul Paulus. Tuhan juga sedang bekerja untuk kita. Berarti juga bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu ya membuka mata iman kita untuk kita selalu mempercayai Tuhan. Hiduplah dengan Tuhan selalu. Bukalah ruang hati kita untuk Tuhan. Ya, bukalah ruang hati kita untuk mempercayai Tuhan. Bukalah mata iman kita untuk selalu melihat keajaiban, kejadian-kejadian yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Biarlah kita lewat peristiwa pembacaan perikop hari ini membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun iman kita jangan sampai mati, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.